Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hey, kenalin. Gue Kevin. Gue yakin kalian tuh butuh asupan horor ya kan? Kali ini gue bakal berbagi pengalaman horor yang gue alamin dan teman-teman gue waktu liburan kemarin. So, this is it. Akhir tahun atau lebih tepatnya memasuki pertengahan Desember 2022, setelah selesai ulangan, gue punya planning buat ngecamp di Rano Regulo di daerah Lumajang. Tapi karena kondisi Gunung Semeru yang baru aja erupsi, kita coba cari alternatif lain. Terus terbesitlah di pikiran gue buat ngecamp di salah satu pantai di daerah Taman Nasional Meru Betiri. Nama pantainya itu Pantai Nanggelan. Setelah ngasih tahu trek perjalanan dan indahnya Pantai Nanggelan, teman-teman gue setuju buat ngecamp di sana. Singkat cerita, setelah beres semua persiapannya, gue ngumpul di kosan temen gue dulu. Di sini ada kelima temen deket gue, ada Noval, Naji, Riko, Nanda, dan Juhdi. Terus jam 3 sorenya kita berangkat ke pantai naik motor. Perjalanan ke pantai itu kurang lebih 40 km. Semua berjalan normal, hampir nggak ada hambatan sama sekali. Ketika udah sampai di wilayah Taman Nasional Meru Betiri, kita berhenti di Indomart terakhir. Ya, standar lah. Di sini kita nyetok jajanan sama minuman buat konsumsi nanti di pantai. Kebetulan udah jam 4 sore, jadi menurut gue ini udah kesorean. So, gue minta teman-teman gue buat ngebut bawa motornya. Gue udah ngingetin ke teman-teman gue buat jaga omongan dan sikap selama di lokasi. Setelah melanjutkan perjalanan, kini jalanannya udah mulai jelek. Banyak jalan berlubang dan banyak lumpur yang bikin kita berasa ikut kompetisi off-road. FYI, sepanjang perjalanan ini hanya ada perkebunan karet dan jarang sekali ada rumah penduduk. Setelah melewati perkebunan karet, kita memasuki hutan jati. Nah, di sini kita ketemu penduduk sekitar. Beliau nanya ke kita, apa kalian mau pergi ke pantai? Terus kita ngejawab iya. Seketika raut wajah beliau kelihatan begitu cemas, mengingat waktu kami sampai itu udah jam 5 sore. Akhirnya beliau mengantarkan kami ke parkiran. Sesampainya di parkiran, beliau menyuruh kami memasukkan motor kami ke dalam gubuk dan mengunci ganda. Soalnya yang jaga parkiran lagi keluar. Setelah itu kami pun segera berangkat menuju pantai. Gue lihat lagi wajah bapak itu kayak sedikit ragu dan khawatir sama kami. Jujur, gue jadi rada takut. Cuma ya gue tetap berusaha menikmati perjalanan ini. FYI, lokasi tempat parkir ke pantai itu ya lumayan jauh. Butuh sekitar 40 menitan buat sampai ke pantai. Itu pun harus melewati bukit dulu. Nah, gue jelasin ya bagaimana urutan kita jalan. Gue sendiri ada di barisan depan sebagai leader, sekaligus navigator karena gue yang paling paham soal jalur menuju pantai. Teman-teman gue aja sampai manggil gue si paling paham. Hehe. Sementara di belakang gue ada Naji, Juhdi, Nanda, Riko, dan Noval. Langit jelas semakin gelap. Nah, bodohnya kita lupa bawa senter. Kebetulan yang bawa senter cuma si Juhdi doang. Jadi terpaksa kita pakai flash HP yang cahayanya nggak seterang itu. Di sini hal aneh pun mulai terjadi. Baru aja naik tanjakan pertama, tiba-tiba gue ngedenger suara benda jatuh. Gue pikir itu buah kelapa. Tapi karena sedikit curiga, gue nyuruh teman-teman gue buat nyenter daerah sekitar. Dan ternyata nggak ada apa-apa woi. Mungkin gue yang salah dengar. Kita gas lanjut jalan lagi. Kalau boleh jujur, gue gedek banget sama Nanda. Omongannya itu loh, gak bisa dijaga. Udah ditegur, masih aja ngomong yang ngalor ngidul. Ya udahlah ya, gue coba berdoa dalam hati gak akan ada kejadian apa-apa. Akhirnya dari kejauhan kita dengar suara ombak. Kita bergegas tapi juga hati-hati karena akses ke pantai itu jalanannya menurun dan cukup licin. Pas sampai di lokasi, kita berenam langsung merasa senang banget.
Tapi di sisi lain ternyata cuma kita berenam aja yang ngecamp di sini. Jadi sepanjang mata memandang ya cuma ada hamparan pasir dan air laut aja. Gak ada kehidupan sama sekali. Oh iya, kita pasang 2 tenda. Tenda 1 diisi oleh Juhdi, Naufal, dan Riko. Sedangkan tenda 2 diisi sama gue, Nanda, dan Najih. Setelah tenda beres dipasang, gue lihat jam. Ternyata udah jam setengah 8 malam cuy. Dan di sini mulai muncul gangguan. Gue tiba-tiba nyium bau bunga. Baunya wangi banget, tapi bukan kayak moto ya. Hehe. Gue sih diem aja ya, karena teman-teman gue juga nggak ada yang nyium aroma bunga itu. Selang beberapa saat, tiba-tiba ada suara wanita yang ketawa kenceng banget. Sialnya, gue ngerasa itu deket banget sama tenda. Cuma pas gue tengok sekeliling, gak ada apa-apa cuy. Bahkan teman-teman gue juga gak ada yang dengar.